Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya mencoba membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka akan bergantian, seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali, untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Nah, sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu, membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, pepatah, pantun, yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk bisa membaca. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya kalau saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya, di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau saat sekarang ini saya sedang dibuat sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin
yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa. Tak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita, dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita tanpa ada keluhan sedikit pun. Asalkan kuota dan baterainya cukup, dia akan menyelidiki kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya, dia selalu bersedia. Dia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Bukankah suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama kali saya mengerti menulis dan membaca, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Nah, coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Nah, jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil. Bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dengan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang
kalau saya tak kuasa menahan rindu padanya. Saya ambil resinnya. Saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya teringat pula saat-saat dramatis kami, saat ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih menyenangkan selain mendengar suara renyah dan riangnya, bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs, atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Dia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, cepat, dan dia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Dia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Bahkan ini dia memiliki berbagai macam sarana yang bisa menjamin kesejahteraan hidup kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana saya bisa berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu, duduk asik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini dia ada di dalam kepala saya, menjadi denyut di dalam jantung saya. Saya teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Ryan, ada apa, Nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan demi mendapatkan kelahiranku kembali.